Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wahlul 'uqdatam min lisani wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Atau kama qala aidan fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis, innas salata mi'raju lil mu'minin. Atau kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa 'alan nabiy rasulin karim wa nahnu ala dzalika laminasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, sidang jamaah fardhu salat subuh, sidang jamaah majlis zikir ba'da salat subuh, sidang jamaah majlis ta'limul muta'alim dalam rangka tawasaw bil haq tawasaw bis sabr ba'da salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya semua perintah Allah Subhanahu wa taala, baik perintah yang bersifat wajib ataupun perintah yang bersifat sunnah, tanpa terkecuali semuanya penting. Namun kalau kita berbicara perintah Allah yang paling penting, tiada lain tiada bukan adalah salat yang 5 waktu. Kita sering membangga-banggakan tentang keadaan dunia. Kita bangga dengan jam kita merek Rolex, asli buatan dan kita beli langsung dari Swiss. Atau mungkin ibu-ibu bangga dengan parfum asli langsung beli dari Paris, Prancis. Itu enggak ada apa-apanya Bapak Ibu jika dibandingkan dengan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jemputnya bukan di Swiss, jemputnya bukan di Prancis, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jemputnya langsung di atas langit tingkat 7, di atas Baitul Ma'mur, di atas Sidratil Muntaha, di atas Istawa. Jadi enggak ada yang paling lebih membanggakan pada diri setiap pribadi muslim adalah benar-benar menjaga perintah salat yang 5 waktu. Salat merupakan
kata yang paling banyak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Namun kalau kita berbicara tentang kriteria salat, dari kurang lebih 700-an kali Allah nyebut kata salat dalam Al-Qur'an. Namun dari 700 lebih itu ternyata kriteria salat dalam Al-Quran itu cuma ada 4 bagian saja. Jadi sederhana. Jadi kriteria salat di dalam Al-Quran yang pertama terdapat dalam surat Al-Mu'minun, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun, sungguh pasti akan berbahagia, sungguh pasti akan mulia, sungguh pasti akan sukses derajat dunia, alam kubur sampai akhirat. Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang bagaimana? Tafsirul ayat bil ayat. Ayat yang kedua menjelaskan ayat sebelumnya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi kriteria salat yang pertama di dalam Al-Quran adalah kekhusyuan. Makanya semua persoalan hidup dan kehidupan kita semuanya bisa diselesaikan dengan salat. Salat yang bagaimana? Salat yang khusyuk. Sementara kalau kita berbicara tentang kekhusyuan, itu adalah urusan hati. Siapa yang paling khusyuk? Tiada lain tiada bukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau digambarkan kekhusyuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, ini Masjid Al-Munawwarah berapa jumlah shafnya? Taruhlah 20. Sahabat menceritakan kekhusyuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barisan makmum yang ke-40 mendengar detak gemuruh jantung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Khasyi', ada rasa takut kepada Allah. Ini bayangkan Bapak Ibu, barisan yang ke-40 dari salat yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendengar, merasakan gemuruh jantung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat salat. Kalau bicara para sahabat, itu kekhusyuannya, kalaulah pedang menusuk tubuhnya, padahal pedang masa lampau itu ada mata pancingnya, atau panah pada masa lampau itu ada mata pancingnya. Jadi begitu tembus tidak bisa langsung ditarik. Maka sahabat meminta, tolong tarik mata panah, tolong tarik pedang yang menusuk tubuh kami pada saat kami sholat. Dan sahabat gak merasakan saat sholat pedang ditarik dari tubuhnya. Kenapa? Saking pada saat sholat benar-benar yang diingat hanya Allah. Makanya sebelum ada kaifiyah sholat khauf, kaifiyah sholat berperang, itu kafir Quraisy paling tahu kelemahan umat Islam. Umat Islam itu lengah kalau sholat, karena kalau sholat yang diingat hanyalah Allah, maka dibunuh waktu itu paling gampang. Maka Jibril ngasih tahu kepada Rasulullah tentang kaifiyah salat
khauf. Ada yang salat, ada yang jaga, ada yang salat, ada yang jaga. Karena kalau nggak ada kaifiyah salat khauf, habis sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking khusyuknya di dalam salat. Ya, sampailah kepada kita tingkatan kekhusyuan kita beda-beda Bapak Ibu. Jujur khusyuknya kita tanggal muda dengan tanggal tua beda. Ya kan? Khusyuknya kita lagi sehat dengan lagi sakit beda. Khusyuknya kita sedang ada masalah dengan sedang tidak ada masalah beda. Ini yang pertama. Jadi kriteria sholat yang pertama menduduki di dalam Al-Quran adalah kekhusyuan. Dijamin siapa saja yang salatnya khusyuk, seluruh persoalan hidup dan kehidupan akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan kita memasuki Masjid Al-Munawwarah, kaki kanan melangkah bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, dengan memuji asmamu ya Allah, Allahumma ighfirli dzunubi, ampunilah segala dosa dan kesalahanku, waftahli, dan bukakanlah untukku abwaba, pintu-pintu rahmatik, dari segala fasilitas dunia. Maka begitu keluar dari Masjid Al-Munawwarah, kaki kiri kita melangkah, Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaba fadlik. Yakin dengan seyakin-yakinnya, jangan ada ragu sedikit pun kepada Allah. Kita keluar dari pintu Masjid Al-Munawwarah, dosa-dosa kita sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pakai insya Allah, yakin Allah kabulkan. Ini janji Allah loh. Ini kadang kita ragu, kabulkan enggak ya, dosaku banyak. Dikabulkan. Jangan pernah sedikit pun ragu dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita masuk salat tahiyatul masjid, atau mungkin salat qabliyah subuh, atau tadi salat subuh, salah satu daripada fi'lul qawli dalam salat, kita membaca iftitah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini filosofi salatnya di sini. Qul, katakanlah, inna salati, sesungguhnya salat-salatku, baik salat yang wajib ataupun salat yang sunnah, wa nusuki, seluruh aktivitas ibadahku yang lain selain salat, wa mahyaya, hidup dan kehidupanku dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, wa mamati, bahkan kematianku lillah, hanya kita persembahkan untuk Allah. Kita ini tak ada daya apa-apa Bapak Ibu. Kita hadir di sini saja ini karena sayangnya Allah kepada kita. Dan yang penting, utamakanlah urusan Allah. Jadi dibaca imam, ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum
walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, yang kecil ataupun yang besar, yang kaya ataupun yang miskin, yang sehat ataupun yang sakit, laki-laki ataupun perempuan, wa'budu, sembahlah Allah. Yang penting judulnya kita melakukan kewajiban perintah Allah Subhanahu wa taala. Gak usah mikir berikutnya. Hidup dan kehidupan kita udah dijamin oleh Allah. Apa sih artinya hidup? Hidup itu karena roh masih ada di tubuh. Sesederhana itukah? Yang disebut hidup karena jantungnya masih berdetak. Sesederhana itukah? Kita nggak ngerti sendiri tentang hidup. Karena itu kudrat iradat Allah. Yang kita takutkan mati. Kenapa kita harus takutkan mati? Resiko hidup harus siap mati. Bahkan kita pun nggak tahu mati itu apa. Jalani saja hidup ini, mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita takut nanti kita surga atau neraka, itu urusan Allah. Makanya qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat-salatku yang wajib yang sunnah, seluruh aktivitas ibadahku selain salat, hidup dan kehidupanku dari bangun tidur, tidur itu sendiri sampai kita tidur kembali, wa mamati, bahkan kematianku lillahi rabbil alamin. Entah nanti dapat surga atau dapat neraka, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Pasrah saja kepada Allah. Bukan sunnatullah. Karena Allah perintahkan sesuatu, ini yang taat kepadaku aku kasih surga, yang melanggar aturanku ini aku kasih neraka. Tapi belum kita sudah takut dengan nerakanya, tapi kita nggak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalani saja hidup ini. Kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, balik kadar kekhusyuan. Ada rasa takut kita kepada Allah. Maka pada saat kita sholat, anggaplah itu sholat yang terakhir dalam hidup dan kehidupan kita. Coba Bu, kalaulah semalam malaikat Israel datang ke rumah kita, kemudian menyampaikan pada kita, Fanani, besok sholat subuh kamu itu sholat subuh yang terakhir. Saya yakin dan percaya, pasti waktu sholat subuh itu yang dibayangkan adalah kematian. Tapi kita kan enggak, nanti masih ada harapan zuhur, zuhur masih ada harapan isya. Maka kadang sholat hanya baru pada level gugur kewajiban. Ya level kita nggak apa-apa. Yang penting jangan ditinggalkan. Selanjutnya penilaian menurut Allah. Kita nggak usah nilai orang lain. Jamaah, kamu sholatnya nggak sah, ulangi lagi. Memang lu malaikat. Udah. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin untuk khusyuk. Jadi filosofi yang pertama dari doa iftitah. Kemudian yang kedua itu dari suratul Fatihah. Itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kami minta pertolongan kepada Engkau. Pertolongannya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah
kepada kami jalan yang engkau ridhoi, sebagaimana jalannya orang-orang yang telah engkau karuniakan nikmat. Orang-orang yang telah dikaruniakan nikmat itu siapa? Itu orang yang telah wafat. Kalau kita di dunia ini belum tentu, jangan-jangan sebentar nanti nikmat kemudian ganti dengan azab. Agar lihat siapa sih yang dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Dia itu yang sepanjang hidupnya dalam karunia kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Para nabi. Contoh kita, karena para nabi adalah orang-orang yang dikaruniakan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Para sahabat. Siapa? Para tabi'in. Siapa? Tabi'it tabi'in. Siapa? Salafus saleh. Siapa? Para alim, para ulama. Siapa? Guru-guru kita yang sudah wafat. Itulah orang-orang yang telah dikaruniakan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih di dunia ini masih penuh tipu daya. Maka kita mencoba untuk senantiasa mengambil pelajaran dari orang-orang soleh yang sudah wafat, yang hidupnya senantiasa dalam karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian filosofi sholat yang ketiga, minimal pada saat duduk di antara dua sujud. Ini adil Allah. Meskipun sholatnya berjamaah, namun bacaannya individu, baik makmum ataupun imam. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Doanya doa individu. Sholatnya sholat berjamaah, imam ataupun makmum, bacaannya sama. Di Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau benar-benar sholat kita khusyuk, gak usah khawatir. 8 doa itu sudah mewakili semua doa. Rabbighfirli ya Allah, ampuni dosa dan kesalahanku ya Allah. Yakin kita keluar dari pintu Masjid Al-Munawwarah udah bersih. Seandainya kau tahu-tahu Israel mencabut nyawa kita, gak usah khawatir. Karpet merah surga sudah Allah bentangkan. Demi Allah, jangan ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Warhamni, ya Allah, sayangilah aku ya Allah. Wajburni ya Allah, ya Jabbar, cukupilah semua kebutuhanku. Wajburni itu tidak bisa dinilai dengan piti. Jabbar, wajburni, sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan uang. Salah satunya wajburni ya Allah, cukupilah semua kebutuhanku. Otak kita mau dihargai berapa? Kita masih bisa tersenyum normal karena posisi saraf normal. Tapi kalau tahu-tahu ketemu kucing senyum, ketemu tiang listrik senyum, nah itu parah itu. Ini wajburni, mau dihargai berapa? 10 miliar pun disuruh gila kita nggak mau. Jantung masih bisa berdetak, wajburni. Apalah artinya nih Bapak kasih 1 triliun serangan jantung, milih mana? Bu, 1 triliun apa serangan jantung?
wajburni. Dan normal minum susu, kopi, gorengan, nggak takut kolesterol. Ini ada, kelihatannya mencukupi semuanya. Duit banyak, tabungan miliaran, makan cuma 2 sendok nasi putih. Kenapa kok sedikit kali? Gula naik, subhanallah. Kita kopi oke, teh sikat, air putih nggak ada pantangan, gorengan nggak ada pantangan. Wajburni. Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku, warhamni, sayangilah aku, wajburni, cukupilah semua kebutuhanku ya Allah, warfa'ni ya Allah, angkat derajatku ya Allah, warzukni. Kalau warzukni ya Allah ya Razak, itu yang nampak. Ya Allah, anak kuliah 1 bulan 3 juta ya Allah, cicilan mobil 3 juta ya Allah, biaya cicilan rumah sekian ya Allah, itu warzukni. Tapi wajburni tidak bisa dinilai dengan harta. Kalau warzukni yang nampak. Butuh rumah harganya 200 juta, butuh mobil harganya 200 juta, anak kuliah 1 bulan 3 juta, itu warzukni. Nampak dengan pemikiran kita. Wahdini ya Allah, saat aku salah, tolong ya Allah tunjukilah kepadaku jalan yang Engkau ridhoi. Wa'afini ya Allah, tolong maafkan ya Allah atas segala kesalahan-kesalahanku. Kalau tadi yang pertama, wa rabbighfirli, ampuni dosaku, wa'fu anni, ini lebih tinggi derajatnya. Makanya kan di ujung Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna. Paling tinggi. Wa'fu anna, derajatnya paling tinggi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Di setiap salat kita meminta kepada Allah, wa'fu anni, maafkan kesalahanku. Jadi besok Bapak Ibu, saat kita dihisab di mahsyar, ini doa ini akan terjawab. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Orang masuk surga itu ada 3 klasifikasi. Kelas pertama, warhamna. Kelas kedua, waghfir lana. Kelas VVIP, wa'fu anna. Jadi kita masuk surga itu bukan karena aktivitas amal ibadah kita. Enggak cukup Bapak Ibu untuk menebus surganya Allah. Ngaji saja kayak gini sudah disediakan konsumsinya. Dah kurang apa? Padahal seandainya enggak ada konsumsi pun keuntungannya untuk kita. Tapi ini loh, jangan kita nanti merasa bahwa kita masuk surga karena ibadah kita, demi Allah, karena rahmat Allah. Kemudian nanti begitu kita menghadapi sidang pengadilan Allah Subhanahu wa taala, ini tadi yang tinggal masuk surga tinggal selangkah, hampir saja nyangkut nyamplung ke neraka, diangkat oleh Allah, warhamna, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau waghfir lana, ada yang terlalu yakin, terlalu optimis akan masuk surga.
begitu saat menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala, deg-degan. Masuk surga enggak? Masuk surga enggak? Masuk surga enggak? Kenapa? Yang ditampakkan terlebih dahulu dosa-dosanya. Semuanya nunduk. Enggak ada yang merasa pantas masuk surga. Tapi dengan waghfir lana, ampunan Allah, Allah tampakkan berikutnya amal baiknya, sehingga dosanya gugur dengan amal ini, dosanya gugur dengan amal ini, dosanya gugur dengan amal ini, dosanya gugur dengan amal ini. Akhirnya sudah seimbang, ternyata kebaikannya masih ada, terus akhirnya melangkah ke surga. Puncaknya adalah wa'fu anna. Wa'fu anna itu kita merasa, kita ya merasa gak pantas masuk surga. Ingat waktu di sidang banyak dosa dan kemaksiatannya. Tapi kata Allah, kita disuruh menghadap Allah. Kenapa kau takut? Ya Allah, banyak dosa dan kesalahanku. Apa kata Allah? Catatanku kosong. Jadi kesalahan-kesalahan kita semua sudah dilupakan oleh Allah. Itu wa'fu anni. Dan yang keempat, wa'fu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sehatkanlah jasmaniku ya Allah, sempurna. Maka tolong Bapak Ibu, kalau duduk di antara dua sujud, doa ini yang serius. Mendingan dapat 2 atau 3, tapi serius. Jangan mintanya 8 tapi kayak ngerampok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rabbi fir warhamni wajibni warfa'ni warzuqni watini warfa'ni. Minta sama Allah, tidak ada tumaninaknya. Mendingan 2 atau 3. Rabbighfirli warhamni. Imamnya sudah Allahu Akbar, sujud kembali, ya udah sisanya ditinggalkan. Jangan ngebut wajibuni warfani warzuqni watini wafani Allahu Akbar, percuma. Kapan itu kita minta semuanya? Saat kita tahiyatul masjid, saat kita qobliyah, saat kita tahajud, saat kita duha. Nangislah kepada Allah. Mana dari 8 yang akan kita minta? Lagi dihina, lagi dijatuhkan, ada kok fasilitas kepada Allah. Warfa'ni ya Allah, warfa'ni ya Allah, warfa'ni ya Allah. Angkat derajatku ya Allah. Kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Lagi susah rezeki, warzuqni ya Allah, warzuqni ya Allah, warzuqni ya Allah ya khairur raziqin. Sakit, tekankan yang ke-8. Wa'fu anni ya Allah, wa'fu anni ya Allah, wa'fu anni ya Allah. Sehatkan ya Allah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, khusyuk. Yang kedua, kriteria salat di dalam Al-Qur'an masih di surat yang sama, ayat yang ke-9. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga waktu salat. Di derajat pertama khusyuk, derajat yang kedua menjaga waktunya. Makanya kalau ada doa dan harapan kita yang baik,
kok belum dikabulkan oleh Allah, jangan langsung suudzon, jangan langsung buruk sangka dengan Allah. Mungkin selama ini kita sering dipanggil Allah, kita cuek-cuek saja. Umpama Haji Rizal jalan, saya panggil, Ji, dekat, Ji, Haji Rizal, pura-pura enggak dengar. Jujur manusia biasa, ada salah apa saya dengan beliau? Sampai-sampai saya panggil 3 kali, pura-pura enggak dengar. Sakit kan? Ini Allah loh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Manggil-manggil kita 1 hari 1 malam 5 kali. Saat Allah manggil kita, kita cuek kepada Allah. Jangan salahkan, waktu kita panggil Allah, Allah akan cuek kepada kita. Ada timbal balik. Saat kita dipanggil Allah, kita datang. Panggil Allah, kita datang. Begitu kita punya masalah, ya Allah, tolong ya Allah, angkat masalahku ya Allah. Allah akan hadir. Tapi coba kalau subuh jam 5 kurang 2 menit, datang 5:30, nangis kepada Allah, tolong ya Allah, hamba minta ini ya Allah, hamba minta ini ya Allah. Apa jawaban Allah? Tadi yang sholat tepat waktu berjamaah di Masjid Al-Munawwarah ada kurang lebih 200 orang. Itu yang kampung lah. Pesawat take off jam 1, check innya jam 12. Nah ini zuhur jam 12:20, berangkatnya 1:30, sudah nyampai pesawat mendarat. Doanya sambil nangis-nangis. Kata Allah, udah terlambat mas, zuhur tadi jam 12:20, kau baru datang kepadaku 1:30. Ini tolong jaga waktunya, jaga waktunya, jaga waktunya. Yang ketiga, kriteria salat di Al-Ma'arij, alladzina hum as-salatihim daimun. Salat yang terus menerus, jaga kualitas subuh kita sampai ke zuhur, jaga kualitas zuhur kita sampai ke asar, jaga kualitas asar sampai ke maghrib, jaga kualitas maghrib sampai ke isya, jaga kualitas isya sampai ke subuh. Sehingga 24 jam usahakan kita mengamalkan nilai sholat. Kalau ini benar dia jalankan, satu masalah negeri ini akan selesai. Jadi kalau umat Islam Indonesia, mohon maaf, wabil khusus pejabat-pejabat negeri ini, bisa as-salatu daimun, salat terus menerus, menjaga kualitas salat selama 24 jam, minimal satu persoalan kehidupan bangsa dan negara akan selesai. Apa? KPK tutup, polisi nganggur, jaksa nggak ada pekerjaan. Apa maksudnya? Tidak ada lagi korupsi di negeri ini kalau as-salatu daimun dikerjakan. Nggak ada korupsi. Sengantuk-ngantuknya kita Bapak Ibu sholat isya tetap Fatihah 7 ayat. Taruhlah Pak Haji Rizal habis meeting capeknya luar biasa,
nggak sempat sholat isya di Masjid Al-Munawwarah, akhirnya pulang jam 12. Istri sudah tidur, anak sudah tidur, pembantu sudah tidur. Pak Haji Rijal ambil air wudhu, masuk kamar khusus, kamarnya dikunci, lampunya dikecilin, sholat isya. Allahu Akbar jam 12 malam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Waladdallin. Berani Pak Rijal? Korupsi satu ayat, berani enggak? Korupsi satu ayat Fatihah, istri tidur, anak tidur, pembantu tidur, kamar dikunci, lampu mati. Berani enggak? Korupsi satu Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim waladdallin. Berani enggak? Bu, berani korupsi satu ayat? Enggak. Ngantuknya kayak apa? Isya tetap 4 rakaat. Nggak nekat. Tahiyat awal, alah istri nggak tahu, anak nggak tahu. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berani kita? Mana berani? Orang yang salat daimun, cukup CCTV Allah yang ngawasin kita. Duit berserakan, nggak ada orang pun kalau bukan punya kita. Nggak. Ini CCTV Allah di mana-mana mencatat. Makanya demi Allah, kalau pejabat negeri ini bisa daimun dalam sholat, insya Allah nggak perlu susah-susah ada KPK. Kepolisian pun akan ringan pekerjaannya. Jaksa pun nggak ada yang harus ditangani karena korupsi hilang sendiri. Ini yang repot, sholatnya rajin, korupsi jalan terus. Hadi baru arkanus shalah, belum aqimis shalah. 4. Di 1, 2, 3 sholat yang khusyuk. Jaga waktunya, usahakan 24 jam bernilai sholat. Yang keempat, ini yang harus dihindari. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Ya kelas kita Bapak Ibu, kalau lalai jangan lanjutkan kelalaiannya. Contoh, Allahu Akbar, yang pegawai tadi saya tanda tangan, yang ditandatanganin bener apa enggak ya? Jangan-jangan salah tanda tangan. Astagfirullahaladzim. Jangan turutin terus. Lawan itu. Ini yang lalai saja dianggap celaka. Makanya kan misteri Bu. Ibu mencari dompet nggak ketemu-ketemu, salatlah, ketemu jawabannya. Coba sebelum salat, suami ditanya, tahu nggak bang dompetnya bang? Enggak. Jangan bohong lah bang. Iya aku nggak tahu. Suami nggak tahu, anak nggak tahu, dicari di bawah kasur nggak ada, di bawah televisi nggak ada, di lemari nggak ada, stres. Coba sholat, Allahu Akbar, astagfirullah.
tadi saya ingat ini di kamar mandi ya. Tapi jangan ingat kamar mandi itu, jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kejar dompetnya, jangan lupakan. Astagfirullah ya Allah. Habis assalamualaikum warahmatullahi ya pura-pura lupalah, astagfirullahaladzim, padahal ingat dompet di kamar mandi. Tapi jangan langsung dikejar. Ini tolong ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi 700-an lebih kata sholat yang Allah sebut, ternyata cuma ada 4 kriteria sholat. Khusyuk, jaga waktunya, ada imun, usahakan terus menerus. Satu yang harus kita hindari, fawailul lil musallin. Tapi terus kita berusaha ya Bapak Ibu ya, jangan sampai kita tinggalkan. Meskipun kita baru level arkanus sholat, terus berusaha. Kalau subuh belum bisa 2 rakaat, minimal 1 rakaat. Usahakan. Jadi jangan sampai enggak sama sekali. Minimal di takbiratul ihramnya. Allah, los, kosongkan. Allah, saat ngangkat itu kosongkan urusan dunia dari hati kita. Itu minimal kata ulama ahli fikih salat. Maka nggak sembarangan, konsentrasi dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Los, Allahu Akbar. Setelah bar, mikirin utang, mikirin laptop, mikirin yang lain, itu urusan nanti. Tapi usahakan kalau bisa 2 rakaat sholat subuh, Allah fokusnya. Kalau enggak ya 1 rakaat fokus Allah. Intinya dalam sholat jangan sampai lalai kepada Allah sama sekali. Lah kita kerja 8 jam, sholat subuh paling 5 menit kok. Masa sih nggak bisa? Ya belajar, sama-sama belajar. Bapak Ibu yang hadir wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah akan senantiasa memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita, kekuatan istiqamah kepada kita, keyakinan kita dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan terlalu peduli masalah surga, masalah neraka, itu urusan Allah. Khawatirnya coba kalau Allah nggak menciptakan surga dan neraka, kira-kira Bapak Ibu kita masih mau sholat apa enggak? Cobalah. Kalaulah Allah nggak menjadikan surga dan neraka, kira-kira kita masih mau sholat apa enggak? Udah, kita ibadah karena Allah. Selanjutnya terserah Allah, diterima atau tidak. Tapi yakin Allah nggak akan mungkin menyia-nyiakan setiap perjuangan hamba-hambanya. Demikian, mudah-mudahan Allah akan memberikan tambahan umur yang barokah kepada kita. Mudah-mudahan kita akan diizinkan kembali oleh Allah berada dalam pelukan Ramadan tahun ini dan Ramadan berikutnya, dan kita bisa meraih seluruh keistimewaannya dari awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufik wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.